Kemudian berikutnya, ini juga materi yang sebetulnya sangat dasar. Ya, Bapak Ibu juga sudah pernah dapat ini. Ya, pasti sudah pernah dapat ini. Ya. Ini terkait dengan mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Ya. Ini juga sifatnya review, ya, Bapak dan Ibu. Ya, nanti ini silahkan nanti disesuaikan saja. Ini jadwal memang full seperti ini ya, ada 16 kali pertemuan. Itu. Yang akan dibahas mencakup ya hari ini terkait dengan apa yang perlu dipelajari selama 1 semester ini. Kemudian nanti saya akan memberikan gambaran tentang falsafah, paradigma, dan teori keperawatan itu apa. Ini. Ya. Kemudian berikutnya ya ini nanti minggu kedua ini tidak ada pertemuan dengan saya. Jadi dilihat di sini pertemuannya adalah saudara membuat esai terkait dengan membuat ilustrasi penerapan falsafah dan paradigma. Jadi yang si pennya hari ini siapa? Si pen falsafah? Saya Pak, Beni Fitri Pak. Ya, loh. Oh, tadi Metodologi itu penelitian? Pak, itu tadi salah dengar. Saya kira tadi yang metode pertama sama falsafah juga. Oh iya, berarti yang si pen untuk metodologi siapa? Halo Pak. Saya Siapa? Pak. Oh iya, Pak Hasan. Paham ya? Yang tadi udah dipahami ya, Pak Hasan? Sudah ya? Metode metode apa pembelajaran selama 1 semester itu. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan. Nanti Bu. Tidak dengar sih, Bang. Metodologi itu siapa? Halo. Ya, oke. Untuk minggu depan ini pembelajaran mandiri dengan pembuatan esai. Nanti Bu Beni tolong diingatkan saya untuk mengirimkan panduan pembuatan esai ya. Jadi minggu depan itu tidak perlu, tapi bentuknya nanti ya Bapak dan Ibu ini kayak kemarin ya, Pak ini absensinya gimana gitu. Ya kalau umpamanya sifatnya general kayak kemarin, ya saya anggap masuk semua. Tapi mulai yang untuk pertemuan kedua besok, ini kalau dia mengumpulkan tugas pembuatan esainya, saya anggap masuk. Kalau dia tidak mengumpulkan tugas pembuatan esainya, saya anggap tidak masuk. Itu untuk pertemuan kedua ya, nanti ya, Ibu atau Mbak Beni Fitri ini. Ya, minggu depan seperti itu. Ya, kemudian minggu-minggu berikutnya ini dilanjutkan dengan mereview tentang model konseptual. Ini konsep ya. Nanti hubungi Pak Pri, ya, Pak Prianto, Pak PYT itu Pak Prianto. PYT ya, Prianto, AW Abdul Wahid. Ya Pak, hubungi Pak Prianto untuk mereview tentang model konseptual. Ya, ini review konsep. Jadi model konseptual itu apa? Ya, fungsinya apa dalam pengembangan keilmuan, karakteristiknya bagaimana dan seterusnya itu akan direview pada pertemuan ketiga. Nah, pertemuan berikutnya ini adalah pembahasan tentang model-model konseptual. Nah, Bapak dan Ibu sudah pernah kan mempelajari ini? Ya, sudah pernah dengar kan tentang model konseptual Peplau, model konseptual Virginia Henderson, ya Florence Nightingale, Jack Watson dan yang lainnya sampai Sister Calista Roy maupun Betty Newman. Sudah kan? Nah, nanti ini dilihat ini Mbak Beni. Iya, Pak. Mbak Beni ya. Iya. Nah, ini ada dosennya.
Pak Wahid itu Udah. akan ketemu 2 kali, ya. Tapi nanti diskusikan dengan Pak Wahid. Pak Wahid, pembahasan 4 model konseptual ini akan dilaksanakan dalam berapa waktu? 2 kali kah atau 1 kali kah? Ya, nanti silakan. Jadi disampaikan oleh Pak Wahid. Umpamanya Pak Wahid menghendaki saya 1 kali saja. Berikutnya mungkin ada penugasan atau apa? Silahkan. Kalau nanti Pak Wahid saya mau ketemu 2 kali, ya apa-apa. Tapi dibebaskan. Termasuk juga dengan Pak Pri. Pak Pri, ini juga 2 kali. Boleh 1 kali pertemuan saja, langsung membahas 4 model konseptual tersebut, atau harus 2 kali pertemuan. Karena ini sifatnya hanya review. Ya, Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendapatkan materi ini. Untuk pertemuan 4 sampai pertemuan 8. Kemudian pertemuan 9 ini juga tugas mandiri. Ya. Ini maaf, ini salah, ya. Tugas mandiri studi kasus dari tempat Bapak Ibu bekerja. Ini kalau yang RPL kan pasti sudah bekerja semua, ya. Yang transfer ada yang sudah, ada yang belum bekerja? Kayaknya kalau sudah bekerja, nanti untuk pertemuan ke-13 ini juga pertemuan mandiri, studi kasus. Itu mengidentifikasi di tempat Bapak Ibu semuanya, model apa yang paling tepat diterapkan di sana. Makanya Mbak Beni ini kerjanya di mana? Saya di klinik, Pak. Hah? Di klinik. Di klinik, ya? Ya. Umpamanya di klinik itu model konseptual apa yang cocok diterapkan untuk praktek keperawatan. Nah, ini pertemuan ke-9. Bentuknya adalah seperti itu. Ya. Nah, yang akan ada pertemuan berikutnya karena mungkin belum dapat adalah pada 2 kali pertemuan lanjut dengan Pak Abdul Wahid. Ya. Karena Pak Abdul Wahid akan membahas mengenai middle ring teori. Nah, ini yang baru kemungkinan Bapak dan Ibu semuanya, termasuk kalau yang baru-baru pun sama, ya. Karena kurikulum ini baru terkait dengan middle ring teori. Jadi untuk pertemuan 11 dan 12, ya, nanti ini pertemuan kuliah seperti biasa. Ya. Dan ini kalau ada kalimat studi kasus, ini salah ini, Pak. Kalau ada pertemuan ada metodenya studi kasus, berarti ini dilakukan oleh Bapak Ibu semua dengan mengidentifikasi apa yang dilakukan, apa yang tepat dilakukan dari middle ring teori di tempat Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada penugasan di mata kuliah ini setiap pertemuan. Jadi penugasannya satu, ini yang saya beri tanda penugasannya ini, ya. Ya, kemudian nanti di akhir yang ini, ya. Kemudian ini. Jadi selama 1 semester, ya, penugasannya 3, tidak setiap pertemuan. Jadi yang pertama membuat esai tentang penerapan falsafah dan paradigma keperawatan dalam praktek keperawatan. Kalau Bapak Ibu belum tahu esai, tadi sudah saya sampaikan, nanti Mbak Beni mengingatkan saya akan kirimkan pedoman membuat sebuah esai yang baik. Kemudian berikutnya adalah analisis studi kasus untuk aplikasi model konseptual dalam praktek asuhan keperawatan di tempat Bapak Ibu semuanya bekerja. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi middle ring teori. Ya. Jadi nanti untuk Bapak dan Ibu, ujian tengah semester, ujian akhir semester tidak lebih proporsinya dari 30%. Ya, biasanya itu yang jelek-jelek gitu. Ya, ujian tulis itu nilainya jelek-jelek. Ya, tapi proporsinya tidak lebih dari 30%. Ya, yang 7.
70%-nya adalah dari ini penugasan ini. Tiga ini 70 ya, 70 itu berarti ini yang terbobot terbesarnya adalah di yang kedua. Nah, apa tadi? Ada yang mau ditanya? Analisis studi kasus. Apa yang mau ditanya? Tidak ada? Ya, nanti di akhir ini Ada. ya, ini bisa kuliah, bisa diskusi. Ya, ini nanti saya nih di akhir ini. Ya, ini nih, nanti saya kirimkan ke Mbak Beni ya untuk diamati. Jadi ya. Oke, itu gambarannya untuk pelaksanaan mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Ada yang ditanyakan? Sampai di sini? Tidak ada ya. Ini yang PA-nya saya itu siapa ya? Ingin kenal saya. Lupa saya ada 3 orang. Yang bimbingannya PA itu pembimbing dosen pembimbing akademiknya saya siapa ya? Bentar, saya cari. Oh, nggak ada. Siapa? Siapa? Oh, ini Bella ya, Bella, Mbak Bella, Bu Bella, Bella Basma, Ella Syafela. Ini mana? Pak. Belanya lagi sholat, Pak. Oh, lagi sholat. Ya, yang dua lagi siapa ya? PA saya. Iya, Pak. Bagaimana? Pengen kenal saya dengan Mbak Bella. Coba Oh nanti iya, Pak. Boleh. kan PA, mau supaya nggak kenal. Videonya diaktifkan, Mbak Bella. Wah, lagi kelihatan ujungnya doang itu, mukanya nggak kelihatan. Oh ya, berarti masih Mbak Bella. Ya, ini PA saya ya. Iya, Pak. Hmm. Ini berarti ini ya, yang transfer ya, Bella ya? Iya, Pak. Betul Yang yang benar. kelas reguler transfer. Ya, yang dua lagi siapa ya, Bella? Dua lagi. Sebentar saya buka filenya, Pak. Ah, siapa ya? Ini pasti di ghosting nih, sebagian besar ghosting nih saya. Tahu ghosting ya? Tapi Ibu tahu ghosting nggak? Menghilang. Oh, hadir Tahu Pak, tahu saya. hilang. Oh, Bu Maria ya, Bu Maria ya. Iya, iya Pak. Mana hilang Bu Maria? Bu Maria di mana? Mana Bu Maria? Hadir Pak. Oh ya, ini juga Maria masih muda. Ini transfer ya? Iya Pak, Maria transfer Novia Margaret Yamlai dari manakah? dari Merauke Pak. Merauke. Dari Sabang sampai berarti jauh banget ya. Kalau Iya udah Pak. ngelihat lagu itu jauh banget gitu ya. Paling ujung ya. Salam kenal. Satu lagi siapa? Ya. Untuk yang di-share di grup itu ada dua, Pak. Saya sama Mbak Maria. Oh iya, cuma 2 ya kali ya. Iya. Oke, ya udah. Yang lain kenalan sendiri sama dosen-dosen PA-nya. Ya, oke. Untuk berikutnya saya review sekilas terkait dengan falsafah paradigma. Bapak dan Ibu, Mbak-mbak semuanya, Mas-mas semuanya,
Eh, Kalau kita berbicara tentang falsafah, berbicara tentang paradigma, yang Bapak Ibu ingat apa ya? Ada yang ingat nggak? Oke, kan di ghosting. Kalau kuliah online ghosting. Oh, ada yang sambil eh, ini kalau sambil kerja mah nggak apa-apa ya. Kayak Bu Narwati ini ya, kayaknya sedang eh, ini melanggar melanggar kode etik nggak Bu Narwati? Udah ada izin, Pak. Ini kalau kita berbicara dengan kode etik asuhan nih, kalau sedang dinas sambil disambi kegiatan yang lain itu langgar yang enggak lah ya. Ya, Udah dapat saya izin, Pak. takutnya itu nulisnya salah nanti gitu. Ya, pada saat menulis dokumentasi tertentu karena dengerin itu salah yang ditulis gitu. Wah, itu keselamatan pasiennya bisa berbahaya. Ya. Ah, oke. Bu Narwati, kalau kita berbicara tentang falsafah yang diingat apa, Bu? Gagasan, Ya, Pak. Pendidikan, landasan, gagasan. gagasan. Ya, yang seperti apa? Yang singkatnya kalau falsafah keperawatan itu yang seperti apa? Atau ini. Harus perawat itu harus memiliki gagasan atau Perawat harus memiliki gagasan, ya, ide, pendidikan, ya. pendidikan. Ya, memang karena agak sesuatu yang sulit untuk dipraktekkan. Karena kalau kita berbicara falsafah, kita berbicara tentang paradigma itu ya jauh dengan praktek sehari-hari. Tapi sebetulnya kalau kita punya landasan pemikiran itu, praktek keperawatan jadi lebih kuat sebetulnya. Ya, oke, satu lagi lah yang nggak muncul gambarnya aja. Cari, siapa tahu dia ngopi. Ya, saya mau Pak Irwansyah. Mantap ini kalau dari gambarnya, mantap ini Pak Irwansyah. Halo Pak Irwansyah, selamat sore. Sedang dinas atau tidak? Gimana ya kalau sedang? Halo Pak Irwansyah, terganggu sinyal seperti ini ya. Saya nggak tahu kalau gangguan sinyal itu suara saya mungkin masih terdengar atau tidak. Kalau Pak Tri Pardianto, ini ada tulisan Kalteng. Tengah. Pak Tri. Ya, Pak. Ya, oke, ada. Ya, ada, Pak. Siapa? Ya, saya mau nanya Pak Tri. Kalau berbicara tentang falsafah lah, gitu ya, atau paradigma yang diingat oleh Pak Tri yang Falsafah. ya. Pandangan Nggak ingat Pak gitu ya. ilmu Waduh. Lama sudah, Pak. Nggak belajar, Pak. Sudah lama nggak belajar ya Pak ya. Iya, Pak. Kalau saya Pak Tri dinasnya di apa? Di RSUD Lamandau, Pak. Oh, Lamandau. Wah, harus Iya. saya ke sana itu. Sama Bu ini dong. Sama Bu Rosa. yang mau pensiun. Oh, Kemarin saya ke sana. Kayak Lupa saya. Saya manggilnya ibu aja. Ya, berapa lama ke sana? Berarti tapi bukan rumah sakit, beliau di puskesmas. Oh. Jadi ya di ruang apa Pak Tri?
Saya di kalau saya di ruang UTDRS, Pak. Apa itu? Darah, Pak. Donor darah, bank darah. Oh, transfusi. Iya, ah. Masih sebagai perawat. Masih, Pak. Masih sebagai. Enggak. Ya, oke. Bapak dan Bu, gini, ya memang agak sulit sih untuk kita apa ya? Awal-awal lulus Akper, Pak, ditaruh di daerah yang nggak ada sinyal, nggak ada listrik, Pak. Makanya lama nggak belajar. Gaptek lagi, Pak. Iya. Di rumah sakitnya baru 5 tahun, Pak. 5 4 tahun. tahunan. Sebelumnya, 4 tahunan. Nah, sebelumnya di puskesmas. enggak. Sebelumnya di Pustu, Pak. Ya. Oke, Nah. ya udah begini ini nih. Tampilan saya keluar ya. Iya, Iya, keluar Pak. sama. Keluar. Andi keluar juga. Ini ya. Oke. Ya, gini. Bapak dan Ibu, ini sekedar mengingatkan. Kalau ini mohon maaf sebelumnya kalau gambar saya jelek. Nah, ya lumayan lah, pasti bisa nebak ya gambar apa ini. Ini gambarnya lebih bagus dibandingkan dengan gambar cucu saya. Gambar apa? Pohon. Ya. Oke. Pohon, Mbak. Ya, Kuliah ilmu saya itu jadi juga malah dia, Pak. ya. Apa burus nih? Ini gambar pohon, Bu, bukan gambar yang Pohon. Pohon. Pohon, Pak. Iya. Pohon ya. Iya, Pak, pohon, Pak. Ya, oke. Ini body of knowledge. Body of knowledge sebuah keilmuan itu tergambar seperti pohon ini. Pohon ini yang membuat kokoh apanya, Bu? Akarnya. Ya, Akarnya. akarnya. Ini ya akarnya ya. Pohonnya. Kalau dulu kita belajar, zaman dulu pernah belajar gitu ya, akar yang kokoh adalah yang menghujam dalam. Ya, kalau akarnya panjang ke dalam, besar ke dalam, jauh gitu, pohon itu akan semakin kokoh. Ya, gambarannya adalah seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, selama ini Bapak Ibu tuh ada di sini. Nih, posisinya selama ini ya itu ada di sini. Ini praktek. Kalau kita bicara, ini adalah praktek atau pemberian asuhan keperawatan tuh ada di situ posisinya. Ini bukan politik ya, tapi praktek. Di tahun 2024 ini bacanya pasti politik. Tulisannya praktek. Praktek itu ada di atas. Ya, artinya keilmuan Bapak Ibu itu gampang goyah, gampang terterpa angin, gampang runtuh. Ya. Kalau tidak didasari yang ada di sini. Ya. Tidak didasari yang ada di bawah, mulai dari batang maupun akarnya. Ya. Artinya maksudnya apa nih? Runtuh, maksudnya goyah itu apa tuh? Maksudnya pelayanan keperawatan yang Bapak Ibu berikan itu bisa saja tidak sesuai, bisa saja menyimpang, ya, bisa saja jauh dari apa yang diinginkan oleh pelayanan keperawatan. Kalau ya fondasinya ini tidak kokoh. Fondasi-fondasi sini ya banyak ya kalau digambarkan gitu ya, kalau digambarkan dalam ini banyak gitu ya. Akarnya kan juga banyak, bukan hanya satu, tapi ada satu akar yang akar tunjang namanya. Dalam sebuah konsep biologi itu ada akar tunjang, dia yang menghujam paling bawah dan paling mengikat.
Nah, inilah konsep tentang falsafah. Konsep tentang paradigma. Nilai dasar yang Ada yang di bikin. ICU atau di UGD? Pak Tri ya? Ini sedang gimana? Bunyi-bunyi atau Mbak Yuli? Iya Pak, Itu ada bunyi-bunyi. iya Pak, saya di ICU Pak, lagi dinas sore. Oh, di ICU ya, Iya Pak. dimatiin aja. Kasihan. Itu pasiennya ntar ikut kuliah. Ya. Ini falsafah dan paradigma ini ya, inilah posisinya. Sehingga tadi saya sampaikan, biasanya kalau orang praktisi itu kalau ditanya falsafah, ditanya paradigma terlalu jauh. Ya, karena biasanya memang dalam kesehariannya memang tidak terlalu terlihat. Tapi sebetulnya dia membuat kokoh pelayanan keperawatan. Ya, jadi kalau umpamanya semua perawat itu memiliki pemahaman, memiliki kapasitas yang baik tentang paradigma dan falsafah, kesananya gampang, ke atasnya. Ke atasnya sini tuh lebih mudah. Nah, ini. Di sini. Ini kan berarti sampai di sini. Nah, nanti hubungannya Bapak dan Ibu, ya, kalau kita berbicara tentang mata kuliah ini, falsafah inilah yang paling dasar. Nah, kemudian yang di sini itu yang disebut dengan teori. Ini teori-teori. Nah, kalau umpamanya Bu, siapa yang tadi yang di ICU? Yulia Pak. Mbak Yulia, kalau ditanya, Mbak Yulia, untuk ICU itu apa sih? Saya nggak pernah masuk ICU. Umpamanya tentang RJP. Udah berapa kali melakukan? Kenapa Pak? Maaf Pak. RJP udah berapa kali melakukan? Saya sih DSI sudah 8 tahun Pak, berarti sudah berpuluh kali. Sudah ratusan kali. Ratusan kali kan ya. Ya, Iya, Pak. ini kalau ditanya tentang ini, ya udah di luar kepala kan. Kalau ditanya tentang teorinya, pasti karena memang ini adalah kaitannya dengan praktek. Demikian Bapak Ibu yang lain juga sama. Tapi pada saat ditanya paradigma dan falsafah, ya pasti nggak pernah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tapi sebetulnya ini memperkuat. Makanya ada pendidikan berkelanjutan seperti Bapak dan Ibu semua itu adalah dalam rangka untuk memperkokoh praktik perawatannya. Ya. Nah, semoga masih ingat kalau banyak kita berbicara tentang 4 konsep sentral keperawatan. Masih ingat? Keperawatan itu terbentuk dari 4 konsep sentral. Mudah-mudahan ada yang bisa mengingat. Ini terbentuknya dengan pola seperti ini. Antara 4 konsep dasar itu saling terkait. Ada yang masih ingat nggak isinya apa? Ya, lupa ya. Ya kalau disebutkan pasti apa? Manusia. Oh, good. Ini Mbak Anggi atau Mbak Anggi? Iya, Pak. Ada manusia, Lingkungan. ada lingkungan. Pasien. Pasien itu manusia, Bu. Ya, Ada konsep kesehatan atau sehat sakit. Mbak. Keperawatan. Atau sehat sakit. Ini konsep ini tahu semua kan berarti? Insya Allah. Ya, karena harusnya ini yang menjadi dasar. Ini akarnya tadi. Nah, kalau saya tanya,
Eh, Mbak Yulia, ini udah ingat yang ini nggak, Mbak Yulia? Mbak Yulia Ratnasari, Yulia. Masih mute, masih mute. Iya, Pak. Ingat nggak ini konsep ini jadi? Maaf, Pak, kurang dengar. Ingat nggak konsep ini? Konsep ini kan yang disebut dengan tadi paradigma. Ingat nggak? Eh, Jadi ingat nggak sekarang? sedikit ada, Pak, ingat sih. Nah, kalau saya tanya, ini belum dipelajari ini, ya, mempelajari ini, khususnya Bapak Ibu yang praktisi ya, praktisi itu maksudnya praktek, mempelajari ini, ya, apa manfaatnya? Apa? Loh, ilmu kok dipelajari tapi nggak bermanfaat itu lebih baik nggak dipelajari gitu. Nah, harusnya gitu pola berpikirnya. Kan ini semua perawat itu pasti diajarkan tentang ini. Karena ini tadi akarnya. Body of knowledge dari keperawatan itu terbentuk berdasarkan 4 konsep ini. Nah, ini dipakainya kapan, tak? Ya, ilmu ini apa nggak dipakai atau hanya sekedar kita hanya tahu saja, gitu. Sehingga tidak perlu ada ini loh, kemana? Tidak perlu ada prakteknya. Nah, sebetulnya ya ilmu namanya ilmu itu harus ada prakteknya. Kalau tidak menjadi ilmu apa ya? Ilmu hitam. Ilmu hitam aja ada prakteknya. Ya, ilmu goib dipelajari tadi tapi tidak bermanfaat bagi kita itu. Nah, kebermanfaatan itu seharusnya ini bisa diidentifikasi. Kalau sudah punya konsep seperti ini, apa sih manfaatnya pola berpikir paradigma keperawatan ini? Ya. Kalau konsep tentang paradigma nanti silahkan dibaca sendiri. Salah satu cirinya adalah kalau paradigma seperti ini negara manapun, perawat manapun, ya di dalam lingkup apapun, kalau dia masih menyebut sebagai perawat, pasti menggunakan konsep ini. Pasti, ya, pasti menggunakan konsep ini. Nah, itu karakteristik dari sebuah paradigma keperawatan. Jadi di negara Amerika menggunakan paradigma ini, ya, negara Eropa menggunakan itu, Afrika, ya, menggunakan hal yang sama, Australia, Indonesia dan yang lain, pasti paradigmanya ini. Itu yang berlaku secara umum, secara general. Nah, ini manfaatnya apa? Kalau Pak, sudah tahu ini. Menyelesaikan persoalan kali, Pak, ya, dalam pelayanan keperawatan gitu, nah, Pak. Manfaatnya adanya paradigma keperawatan, Pak. Nah, ya. Contohnya gimana? Misalkan contohnya, Pak, kayak misalkan ada apa ya, kayak pasien gitu Pak ya, membutuhkan pelayanan gitu, misalnya ada persoalan gitu kan Pak, Ya. ada persoalan. Kejadian alergi. Maaf Pak. Bukan itu Pak. Kejadian alergi seperti itu. Oh, dihubungi. Ya. Nanti dulu Pak Tri setelah Yulia. Contohnya misalkan ada pasien atau pasien yang misalkan ada persoalan, contohnya misalkan kayak kita di kebidanan keperawatan gitu kan Pak, pelayanan lah Pak, pelayanan keperawatannya misalkan ada masalah, jadinya tuh paradigma ini mau apa sih namanya, menyelesaikan persoalannya gitu nah Pak, maksudnya masalahnya gitu Pak. Nah, misal contoh. Ya. Kalau saya sih belum bisa menangkap ya. Mungkin ada yang belum tersampaikan sehingga karena saya itu biasa jadi dosen. Jadi dosen itu menilai apa yang didengar, menilai apa yang dilihat, menilai apa yang ditulis. Tidak membayang-bayangkan sebetulnya maksudnya
Mbak Yulia itu mau menjelaskan ini loh. Itu nggak boleh kalau dosen kan nggak boleh kan. Kalau dosen seperti itu jadi nantinya semuanya lulus semuanya A. Oh, Mbak Yulia tadi itu belum jelas karena sebetulnya dia inginnya menjelaskan tentang ini, itu nggak boleh. Saya tadi belum bisa melihat sih Bu. Ya nggak apa-apa, tapi ini kan proses ya. Proses untuk memahami bahwa falsafah dan paradigma itu sebagai dasar seluruhnya ya dalam menjalankan aktivitas pengembangan keilmuan pun berdasar pada paradigma, pengembangan keilmuan, pengembangan model, semuanya berdasarkan paradigma dan falsafah. Ya, sebetulnya betul. Yang dimaksud dengan manusia ini siapa? Tadi kalau mau dicontohkan yang dimaksud dengan manusia ini siapa? Ini kan pasien. Pasien, Pak. Ya, pasiennya kan? Ya. Kalau Benar. mau menjelaskan persoalan berarti berdasarkan paradigma ini. Ya, berdasarkan paradigma ini kalau ada satu persoalan, pasien ini dilihat ada interaksi dengan lingkungan. Pasiennya ada yang dimaksud dengan lingkungan ini siapa? Apa? Dari cara pandang Fasilitas pelayanan kesehatan, Pak. Ya, lingkungan itu ada lingkungan fisik. Ya, ilmunya udah lupa semua sih ya. Ada lingkungan sosial, ya, ada lingkungan biologis, ya, dan seterusnya. Karena pada saat pasien ini masuk ya dalam satu ruang perawatan, analisis perawat pertama adalah bahwa kondisi apapun yang ada dalam pasien ini, apapun ya, itu dipengaruhi oleh variabel-variabel ini. Ya, dipengaruhi oleh variabel-variabel. Gimana sih? Dipengaruhi oleh variabel-variabel ini. Pola berpikirnya begitu. Ya. Nah, interaksi antara manusia dan lingkungannya yang ada di sini ini akan membawa status kesehatan. Nah, keperawatan yang ada di sini itu adalah bagaimana menyeimbangkan interaksi antara lingkungan dan manusia untuk menyeimbangkan kesehatannya. Pola berpikir dasarnya adalah itu. Ya, nanti itu yang berikutnya, yang tugas esai itu adalah menggambarkannya adalah seperti itu. Bagaimana terapan falsafah dan paradigma dalam praktek kita sehari-hari. Nah, itu gambarannya. Oke, lanjut. Ini tadi konsep apa ini tadi? Bu Roshayani yang dibahas ini, yang tampilan ini konsep apa namanya? Yang mana Pak? Konsep Paradigma falsafah dan keperawatan. Pasti bisa, karena saya melihat Bu Roshayani ini konsentrasinya full untuk kuliah. Ya, keren. Ya, nah sekarang kalau yang falsafah, ya. Falsafah itu yang seperti apa ya? Falsafah itu adalah pemikiran yang harus dimiliki perawat sebagai nilai atau nilai dalam bertindak memberi asuhan keperawatan kepada value ya, manusia atau dalam rentang sehat atau sakit. Good, keren ya. Falsafah ya adalah nilai atau value, di mana nilai value itu nanti akan menjadi pedoman. Ini kenapa ya jelek banget? Pedoman untuk menentukan baik atau benar buruk atau salah. Nih, konsep falsafah adalah ini. Nilai atau value yang menjadi pedoman
Berarti kalau kita bicara tentang falsafah keperawatan yang menjadi pedoman perawat untuk menetapkan ya tindakan itu baik, tindakan itu benar, tindakan itu buruk, atau tindakan itu salah. Kalau falsafah itu seperti itu. Oke, kalau saya tanya sekarang, bisa ada yang menyebutkan satu nilai dalam keperawatan? Satu, contoh apa? Ini kan kita kalau ditanya tentang nilai, tentang value yang menjadi pedoman bagi perawat, nah, selama ini yang menjadi pedoman bagi perawat apa? Pak Dono. Pak Dono. Apa contohnya? Siapa? Asuhan keperawatan. Apa? Coba nilai atau value. Bentuknya kayak apa tuh nilai atau value itu? Seperti apa? Contoh saja Pak, sebutkan salah satu. Pak Dono Sugroho. Nilai. Ini agar nanti bisa mengidentifikasi sebetulnya nilai-nilainya apa saja. Pak, gini, kalau saya arahkan. Kejujuran Kak, Pak. Oke. Pak Ahmad Sarir langsung menyampaikan nilai kejujuran. Nilai empati atau simpati, Pak. Empati apa simpati? Beda itu. Empati. Ya terserah. Karena gini perbedaannya dengan falsafah tadi, ya, Bapak Ibu. Kalau falsafah, ya tadi yang 4 konsep itu, dimanapun ketemu perawat, ya, mau ada pertemuan internasional di Afrika, kalau berbicaranya tentang paradigma keperawatan akan sama. Ya. Nanti kalau berbeda dianggapnya tidak perawat. Berbeda dengan falsafah. Karena nilai atau value yang dianggap dijadikan pedoman, ini bisa berbeda. Jangankan antar negara. Ya. Antar rumah sakit bisa berbeda. Antar institusi pendidikan bisa berbeda. Ya. Nah, karakternya adalah seperti itu. Tadi makanya saya sampaikan waktu saya menanggapi pernyataan. Ini ada nilai, mungkin ada empati, mungkin juga ada. Ini kenapa jadi jelek begini ya? Ada simpati. Ya, bisa saja dalam satu organisasi nilai simpati yang dikuatkan, bukan empati dan yang lainnya. Maksud saya bisa saja ya, atau bahkan mungkin bukan itu penekanannya. Ya, ya. Ini Bapak Ibu berarti sudah bisa mengidentifikasi sebetulnya nilai-nilai yang ada di sini. Ya, nilai-nilai inilah yang akan menetapkan. Bapak Ibu kalau umpamanya ditanya tentang sesuatu lah pengetahuan yang agak meragukan Bapak Ibu, maksudnya contohnya ditanya tentang prognosis satu penyakit, Bapak Ibu sudah tahu. Ya, karena sudah ada diskusi dengan dokter, sudah ada diskusi dengan yang lain, sehingga pemahaman tentang prognosis tahu, ya. Tapi pada saat pasien bertanya, kalau umpamanya aspek kejujuran yang dijadikan nilai, Bapak Ibu menjawabnya berbeda, itu benar apa salah? Umpamanya prognosisnya sebetulnya buruk, tapi pada saat ditanya oleh keluarga atau pasien, perawat menyampaikan adalah, oh tidak, masih bagus, masih kondisinya baik. Salah ya, pasti ya. Salah. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai. Jadi pedoman.
Karena kejujuran adalah nilai yang saya pegang. Ya, sehingga kalau umpamanya saya tidak jujur, adalah kegiatan yang salah dalam pelayanan keperawatan. Sekarang pertanyaan saya, adakah nilai, walaupun tadi antara setiap organisasi, setiap negara, setiap institusi bisa berbeda, adakah nilai value yang diyakini secara umum? Ada nggak nilai yang diyakini secara umum? Sudah. Halo. Mbak Francisca sama Pak Francisco agar dimatikan ini ya, audionya. Di mute. Ya. Adakah nilai atau value yang memang bisa kita identifikasi secara umum yang berlaku secara general dalam keperawatan? Ya tentu ada. Ada. Contohnya apa? Nilai. Profesional. Wah, profesional. Profesional itu setiap institusi bisa berbeda. Definisi profesional. Konsultasi tentang apa, Pak John? Konsultasi tentang satu penyakit tersendiri kepada operator sendiri atau kepada dokter spesialis yang merawat, agar pengetahuan kita dalam perawatan atau pengobatan yang berbanding. Nilai itu nggak panjang. Nilai itu nggak panjang. Contohnya nilai yang diyakini oleh semua perawat adalah manusia adalah sebagai manusia holistik. Oke, keren. Siapa nih? Bu Roshayan ini dosen ya? Tidak, Pak, perawat. Oh, bagus. Ya Allah, ini maaf ininya saya ini bukan saya tulisannya jelek, tapi pennya ini yang berpersoalan sepertinya. Holistik, nilai holistik. Keren ya. Berikutnya. Nilai unik. Ini habis baterainya. Unik. Bahwa setiap manusia adalah unik. Manusia adalah makhluk holistik. Nah, contohnya penerapannya gimana? Ada nilai holistik. Artinya kalau mau melihat, mengkaji, harus mengkaji secara menyeluruh. Ya, pada saat mau mengambil tindakan keputusan tertentu, berarti harus berpikir secara menyeluruh dan seterusnya. Nah, itu gambarannya Bapak dan Ibu tentang paradigma dan falsafah keperawatan. Ya, mudah-mudahan mulai teringat kembali tentang kedua konsep tersebut. Nanti materi tentang falsafah dan paradigma saya akan kirimkan. Ya. Nah, untuk berikutnya Bapak dan Ibu minggu depan ya tidak ada perkuliahan dengan saya, tapi Bapak Ibu membuat esai. Ya, apa esainya adalah penerapan paradigma dan falsafah yang tadi saya sampaikan, ya terhadap praktek keperawatan sehari-hari. Boleh di tempat Bapak dan Ibu sendiri terapannya, aplikasinya. Oke, gitu ya. Ini mohon maaf saya tidak boleh lebih dari jam 5 karena saya posisi masih di kantor. Posisi masih di kampus. Kayaknya sekampus saya aja yang belum pulang ini. Ya, karena tadi tanggung ada kegiatan jadi nggak pulang, biasanya kuliah di rumah. Ini kasihan OB-nya mau ngunci pintu nggak ngunci-ngunci. masih ada saya. Ini tinggal saya sendirian. Ya, jadi minggu depan silakan membuat ini ya, membuat esainya, kemudian ya bolehlah si Pauline itu kalau enggak gini, dikumpulkan di Mbak Beni semuanya, atau dibuat folder aja Mbak Beni. Mbak Beni tahu sudah biasa bikin folder ya? Iya, Pak. Ya, dibuat folder, di open foldernya, kemudian nanti setiap mahasiswa bisa
memasukkan file di folder tersebut. Ya, nanti link folder tersebut yang dikirimkan ke saya. Oke. Gitu ya. Oke, Pak. Oke, baik, hari ini mahasiswanya 59. Ya, hari ini udah bonus. Hari ini saya anggap hadir semuanya, tapi minggu depan berdasarkan pada tugas esai yang dikumpulkan melalui link Google Drive itu. Demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu semua di sela-sela aktivitasnya masing-masing. Semoga tetap semangat dan selalu sehat terus. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Saya izin live ya.